Di sini kami akan menyampaikan edukasi interaksi obat dan makanan, yaitu tetrasiklin dengan susu. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, interaksi obat dan makanan dapat mempengaruhi proses kerja obat di dalam tubuh, sehingga efektivitas terapi dapat menurun, bahkan menimbulkan kegagalan pengobatan. Salah satu contoh interaksi yang sering terjadi adalah antara antibiotik tetrasiklin dengan susu atau produk olahannya. Apa itu obat tetrasiklin? Tetrasiklin adalah antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan juga mengobati berbagai infeksi bakteri. Mekanismenya yaitu dengan cara bakteriostatik, yaitu dengan menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri tanpa membunuhnya secara langsung. Mekanismenya ini bekerja dengan mengikat subunit ribosom 30S pada bakteri sehingga mengganggu sintesis protein yang dibutuhkan oleh bakteri untuk berkembang biak. Nah, manfaat utamanya ada 3, itu untuk mengobati berbagai infeksi pada kulit, pada saluran kemih dan organ kelamin. Yang kedua, mengatasi jerawat parah, dan yang terakhir digunakan untuk terapi penyakit seperti sifilis, kolera, dan infeksi klamidia. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu obat tetrasiklin secara teoritis, sekarang mari kita mengenali bagaimana sih wujud nyata obat ini ketika berada di pasaran atau di apotek yang ada di sekitar kita. Jadi, obat tetrasiklin termasuk ke dalam golongan obat keras. Apa sih obat keras? Jadi, obat keras itu merupakan obat yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dan menggunakan resep dokter. Biasanya, obat ini berbentuk kapsul dan dengan dosis 250 mg dan 500 mg. Di Indonesia sendiri, obat ini sudah diproduksi oleh berbagai industri farmasi terkemuka, seperti Kimia Farma, Papros, hingga Holy Pharma. Ada beberapa merek dagang tetrasiklin yang sangat populer di pasaran, yaitu Trivasiklin, Tetrasan B, Suprabiotik, Lumosiklin, dan Selesiklin 500. Jadi, jika teman-teman atau keluarga teman-teman menerima obat dengan merek tersebut, kita sudah tahu bahwa zat aktif yang ada di dalam obat tersebut adalah tetrasiklin. Selanjutnya, kita perlu tahu apa itu interaksi obat dan makanan. Interaksi obat dan makanan adalah kondisi ketika makanan atau minuman yang dikonsumsi dapat memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh. Nah, interaksi ini bisa membuat obat bekerja lebih lemah, terlalu kuat, atau bahkan dapat menimbulkan efek samping. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih, mengkonsumsi susu atau kalsium itu dapat mengganggu atau menghambat penyerapan tetrasiklin loh. Kenapa ya? Nah, yang pertama itu ada pembentukan kompleks kelasi, di mana tetrasiklin ini memiliki struktur kimia yang kaya akan gugus fungsi oksigen dan nitrogen. Nah, struktur ini itu bertindak sebagai capitan yang sangat menyukai ion logam bermuatan positif 2 atau lebih, atau bisa kita sebut kation multivalen. Nah, ketika bertemu dengan kalsium atau Ca2+ yang berlimpah di dalam susu, tetrasiklin akan langsung mengikat ion kalsium dengan sangat erat. Yang kedua, ada sifat kimia baru. Molekul obat yang tadinya mandiri kini bergabung membentuk molekul raksasa yang tidak larut dalam air. Karena bentuknya berubah menjadi endapan padat di dalam cairan lambung dan usus, obat kehilangan kemampuan alaminya untuk larut. Yang ketiga, ada kegagalan absorpsi. Agar obat dapat menyembuhkan infeksi, ia harus diserap oleh dinding usus halus untuk masuk ke pembuluh darah. Namun, karena kompleks tetrasiklin dan kalsium ini ukurannya terlalu besar dan tidak larut, molekul tersebut tidak muat atau tidak bisa menembus pori-pori dinding usus. Akibatnya, antibiotik tersebut hanya numpang lewat ke saluran pencernaan dan terbuang sia-sia melalui feses. Kemudian, terdapat dampak buruk yang dapat terjadi antara interaksi tetrasiklin dengan susu. Yang pertama, penyerapan tetrasiklin akan terganggu. Hal ini dikarenakan kandungan kalsium yang terdapat dalam susu dapat berikatan dengan tetrasiklin di dalam saluran pencernaan, sehingga obat akan sulit diserap oleh tubuh secara optimal. Yang kedua, efektivitas antibiotik akan menurun. Hal ini karena jumlah obat yang diserap oleh tubuh akan menjadi lebih sedikit, sehingga kerja antibiotik
dalam membunuh serta menghambat pertumbuhan bakteri menjadi kurang maksimal. Yang ketiga, penyembuhan infeksi akan menjadi lebih lama. Infeksi yang sedang diobati dapat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh karena kadar antibiotik dalam tubuh tidak cukup untuk bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan resiko resistensi antibiotik, di mana penggunaan antibiotik yang tidak optimal dapat menyebabkan bakteri bertahan hidup dan juga akan menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga pengobatan yang akan dilakukan di masa depan menjadi lebih sulit. Selanjutnya adalah tips konsumsi obat tetrasiklin. Yang pertama yaitu minum obat tetrasiklin 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan, ataupun 1 jam sebelum atau 2 jam setelah meminum susu. Lalu yang kedua, minum obat tetrasiklin menggunakan air putih. Hindari menggunakan teh, kopi, ataupun susu. Lalu yang ketiga, cek kandungan kalsium dalam makanan seperti di sereal, lauk pauk, ataupun di vitamin dan suplemen yang dikonsumsi. Hal itu dapat menyebabkan gangguan pada absorpsi obat tetrasiklin. Ingat, obat yang benar dikonsumsi dengan cara yang tepat akan menghasilkan kesehatan yang optimal.